ciptakan segala-galanya. Begini, mau tanya satu. Seiring perkembangan teknologi ini kan kadang kita sering condong ke teknologi gadget gitu. Bahkan bangun tidur langsung kita ambil HP untuk ngecek gitu. Ini kadang melalaikan kita dari berzikir dan mengingat Allah dan beribadah kepada Allah. Apakah ini termasuk syirik, Ustaz? Oh, baik. Hal-hal yang melalaikan beraneka ragam. Kalau hal yang melalaikan sudah membuat hati menghambakannya, baru menjadi syirik. Tapi kalau dia hanya sebatas syahwat, hal yang melalaikan tapi sifatnya syahwat, maka ini maksiat. Ada orang yang bangun tidur ingatnya khamar. Apakah orang minum khamar kita katakan syirik? Enggak. Ada orang yang bangun tidur ingatnya istri simpanan. Apakah itu artinya dia berbuat syirik kepada Allah? Enggak. Dia berbuat maksiat. Tapi ada orang yang bangun tidur, ingatnya Lata, ingatnya Uzza, ingatnya dewa yang telah membuat dia bangun tidur. Ini syirik. Atau dia bangun tidur, yang dia ingat adalah, ketika dia bangun dari tidur, yang dia ingat adalah kerisnya yang telah menjaganya tidur malam hari ini. Atau tangkalnya yang ada di rumahnya yang telah mengamankan malam ini. Ini syirik. Jadi dikembalikan lagi kepada setiap kasus parsial. Kalau gadget, hampir tidak ada orang mempertuhankan gadget. Sejauh yang kita tahu, sejauh yang kita ketahui tak ada orang mempertuhankan gadget. Tapi terpengaruh dan lalai dengan gadget. Dan kita harus berusaha harus berusaha untuk tidak menjadi orang yang lalai. Karena sifat lalai, sifat penduduk neraka. Sifat lalai itu sifat penduduk neraka. Kalau kita lalai dengan gadget kita punya indikasi penduduk neraka. Kita punya salah satu sifat penduduk neraka. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan isi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Sebabnya apa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tak mau memahami dengan hati itu. Walahum a'yun. Mereka punya mata. La yusiruna biha. Tak mampu untuk melihat kebenaran dengan mata itu. Tak mereka gunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhan. Mereka punya telinga. La yasma'una biha. Tidak mendengar dengan telinga mereka itu. Jadilah mereka orang yang buta, orang yang tuli, yang hatinya keras di atas kesalahan, tak mau kembali ke jalan yang benar. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan-hewan ternak. Mereka bagaikan hewan ternak. Manusia tapi bagaikan hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak itu. Kenapa bisa demikian? Dan kenapa mereka berhak menjadi penduduk neraka jahanam? Allah katakan, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Garis bawahi kalimat lalai. Sifat lalai, sifat penduduk neraka. Maka orang mukmin tidak boleh lalai. Orang mukmin tidak boleh lalai. Di saat dia dilalaikan oleh sebuah perkara, dia ingat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Ketika dia dilalaikan oleh suatu urusan, dia mengatakan astaghfirullah. Kenapa saya bisa lalai dari berzikir kepada Allah? Kenapa saya bisa lalai dari bertasbih kepada Allah, bertahlil, bertakbir, bertahmid kepada Allah? Kenapa saya bisa lalai dari membaca Al-Quran? Kenapa saya bisa lalai dari menuntut ilmu? Kenapa saya bisa lalai? Hal-hal ini akan hilang. Jadi sifat penduduk neraka itu lalai. Maka kalau kita lalai sekarang dengan nonton bola, kita lalai dengan nonton sinetron, kita lalai dengan gadget, kita lalai dengan pertandingan-pertandingan, kita lalai dengan duduk nongkrong di pinggiran jalan, kita lalai dengan beraneka ragam, dengan ketawa ke TV, di karaokean, di tempat nongkrong di mall-mall. Ini sifat penduduk neraka. Kita tidak mengatakan mereka penduduk neraka. Kita mengatakan ada sifat penduduk neraka pada diri mereka. Soal apakah nanti mereka ke neraka atau mereka ke surga, urusan Allah di akhirat. Itu hak dan wewenangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita. Kita tidak berhak mengklaim orang ke surga. Sebagaimana kita tidak berhak mengklaim orang ke neraka. Tapi sifat lalai, Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini, dalam ayat yang tadi, adalah sifat dia penduduk neraka. Maka jangan lalai. Dan jangan sampai lalai. Dan lalai itu beraneka ragam. Lalai itu beraneka ragam. Di antaranya gadget. Yang telah banyak melalaikan manusia sekarang dari zikir kepada Allah. Dia pegang gadgetnya berapa kali sehari. Dan tak pernah memegang Al-Quran.
dia baca gadgetnya berapa kali sehari dan tak pernah membaca Al-Quran. Maka hal ini harus kita sadari bahwa gadget telah melalaikan. Demikian juga dengan musik, demikian juga dengan nongkrong, demikian juga dengan film, demikian juga dengan beraneka ragam yang bisa membuat manusia lalai. Namun ini bukan bagian daripada kesyirikan sampai dia menjadi sesuatu yang memang syirik seperti yang tadi telah kita contohkan. Wallahu a'lam.